Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tidak mungkin bisa dihitung dan tidak bisa kita nilai. Dan tentu ini semua adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan nikmat usia dan juga nikmat hidayah. Terutama kita berada di salah satu hari paling afdol dalam setahun. Yang kita di sini diperintahkan untuk juga memperbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, tahlil dan tahmid. Karena ini adalah hari-hari yang utama. Hari Dzulhijjah atau 9 Dzulhijjah merupakan hari, khususnya tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah adalah hari-hari puncak dari serangkaian hari-hari paling utama dalam setahun. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari, "al-amalu salih fiha," tidak ada hari-hari dalam satu tahun yang amal-amal soleh bila dikerjakan di dalamnya, "ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr," lebih Allah cintai dibandingkan hari yang 10 ini. Bahkan sahabat kan mengkiaskannya dengan jihad. Wala jihad fisabilillah ya Rasulullah. Apakah amalan-amalan tersebut begitu besar sampai jihad tidak menyetarainya ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan wala jihad fisabilillah. Bahkan jihad tidak bisa menyamai amal-amalan di hari tersebut. Illa, kecuali kata beliau, rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi. Seseorang dia keluar dari rumahnya membawa harta dan juga jiwanya. Dia mengeluarkan harta untuk membiayai jihad di jalan Allah dan dia ikut bertempur, mempertaruhkan nyawanya. Walam yarji' bidzalika min syai', dan dia tidak membawa keduanya sedikit pun. Artinya dia habis hartanya dan dia wafat dalam jihad tersebut. Maka amalan yang begitu agung tersebut yang disebut dalam Islam dzirwatus sanamil Islam, yaitu puncak dari keislaman seseorang, itu amalan seperti itu baru setara dengan amal-amalan di hari-hari ini. Maka hari-hari ini sungguh hari yang sangat agung. Oleh karenanya pada pagi ini insya Allah kita akan sama-sama mengenali apa saja fadilah, keutamaan dan keagungan dari hari ini, hari Arafah, dan juga hari Hajjil Akbar, hari Haji Akbar atau Yaumun Nahar, atau hari Nahar yang akan jatuh pada esok hari. Berbicara mengenai hari Arafah, maka hari Arafah termasuk min ayyamillahi ta'ala, syarafahullahu wa faddalahu bifadaili kathiran. Hari Arafah adalah hari dari hari-hari yang Allah tentukan, yang memiliki, yang Allah muliakan dan memiliki kemuliaan. Yang pertama adalah hari Arafah yang sekarang kita berada di dalamnya. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban
Beliau mengatakan afdalul ayyam yaumu Arafah. Sebaik-baiknya hari atau hari paling afdal adalah hari Arafah. Hari ini. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, hadis riwayat Ibnu Hibban juga, ma min yaumin afdalu indallahi min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah dibandingkan hari Arafah. Yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya. Allah pada hari ini Allah akan turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya tanpa perlu kita bayangkan atau kita samakan dengan manusia. Fayubahi bi ahlil ard. Kemudian Allah akan membanggakan ahli ard atau penduduk bumi. Ahlas sama di hadapan para penduduk langit, khususnya bagi mereka yang wukuf di Arafah. Karena hari ini saudara-saudara kita wukuf di Arafah. Kemudian juga Allah akan turun ke langit. Dalam hadis lain disebutkan Allah akan berfirman, ketika Allah membanggakan orang-orang yang berada di Arafah, Allah berkata kepada para malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikatku, unzuru ila ibadi, lihatlah oleh kalian kepada hamba-hambaku. Faqad atawni syu'ban atau syu'than ghubra dahin. Mereka telah datang kepadaku dengan susah payah, rambut acak-acakan dan penuh debu. Allah banggakan keadaan orang-orang yang berada di Arafah pada saat ini. Kemudian juga hari Arafah, para ahli ilmu katakan yaumu ikmalid din wa itmamu an-ni'mah. Hari disempurnakannya agama kita dan juga diparipurnakannya kenikmatan yang telah Allah berikan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan ada salah seorang Yahudi, dia berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan, orang Yahudi ini mengatakan, innakum taqra'una ayatan, sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat. Lau nazalat fina, andaikan ayat tersebut diturunkan kepada kami, lattakhadnaha 'idan, kami tentunya akan menjadikan hari diturunkan ayatnya tersebut sebagai hari perayaan bagi kami. Kemudian beliau mengatakan, Umar, inni la'alamu haitha unzilat, aku tahu sebab diturunkannya ayat tersebut. Wa aina unzilat, dan di mana ayat tersebut diturunkan. Wa aina kana Rasulullah SAW hina unzilat, dan aku tahu waktu itu Nabi SAW lagi apa ketika ayat tersebut diturunkan. Jadi kemudian Umar kemudian mengatakan ayat yang dimaksud itu beliau tahu, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku paripurnakan bagi kalian kenikmatanku. Wa raditu lakumul islam madina, dan hari ini telah aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kata Umar bin Khattab, nazalat yawma Arafah wa inna wallahi bi Arafah. Ayat tersebut turun di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, dan turun ketika Nabi SAW lagi di Arafah, yaitu ketika haji wada tahun 10 Hijriah. Jadi hari ini diantara keagungannya diturunkan ayat barusan yang Allah mengumumkan semacam kalimat penutup, karena sebagian ulama ada yang mengatakan ini ayat terakhir, walaupun sebenarnya masih ada lagi ayat terakhir lain, tapi ayat-ayat yang terakhir diturunkan ketika Allah berfirman, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atau aku paripurnakan kenikmatan bagi kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Dan itu diturunkan pada hari ini, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Para ulama juga mengatakan ikmaluddin fi dzalikal yaum, penyempurnaan agama pada hari tersebut antara lain didapatkan li'annal muslimina lam yakun hajju hajjatal islam min qabl, karena pada sebelumnya
kaum muslimin belum pernah berhaji atau baru berhaji. Ketika haji wada itu memang sebelumnya kaum muslimin belum berhaji. Yang berhaji itu hanya orang-orang musyrik. Jadi haji pertama kali itu umat Nabi SAW itu tahun 9 Hijriyah yang dipimpin oleh Amirul Hajjnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Nabi SAW tidak menyertai. Ya. Kemudian Abu Bakar disusul oleh Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan oleh Nabi SAW memberikan pengumuman bahwa mulai tahun ini tidak boleh lagi ada orang musyrik ikut berhaji. Karena orang musyrik ini kan buat masalah juga, selain mengotori tempat suci, mereka juga kalau tawaf telanjang. Telanjang di sini kalau laki-laki memang kalau dia tidak punya kenalan orang Quraisy atau bukan orang yang istimewa di hadapan orang Quraisy, maka dia laki-laki telanjang hampir bulat. Tapi perempuan biasanya menggunakan pakaian dalam ketika di malam hari mereka tawafnya. Nah, tahun 10 ketika diturunkannya ayat barusan, Allah sempurnakan karena saat itu semua tanah suci sudah bersih dari orang-orang musyrik. Tidak boleh ada lagi orang-orang musyrik yang berhaji. Saat itulah tahun Nabi SAW berhaji, tahun 10 yang disebut haji wada, haji perpisahan. Karena haji itu haji yang pertama buat beliau, sekaligus haji terakhir, sekaligus perpisahan beliau dengan umatnya. Karena beliau mengatakan, ya, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Karena bisa saja kalian tidak bisa melihatku tahun berikutnya, subhanallah. Dan memang bulan-bulan berikutnya beliau setelah itu, ya, beliau ya kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal. Oleh karena itu, hari itu adalah hari penyempurnaan agama antara lain berdasarkan ayat barusan, dan juga kaum muslimin waktu itu mulai berhaji dengan kondisi tanah suci yang suci dari orang-orang musyrik. Dari orang-orang musyrik. Kemudian disebutkan juga paripurna kenikmatan di situ antara didapatkan dengan magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi terutama mereka yang berhaji. Keistimewaan yang ketiga, hari Arafah yang kita sekarang berada di dalamnya, ini termasuk hari idnya kaum muslimin. Hari perayaannya kaum muslimin. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, beliau menyebutkan Yaumu Arafah, hari Arafah, wa Yaumun Nahri, dan juga hari penyembelihan, yaitu besok, wa Ayyamut Tasyriq, dan hari-hari tasyrik, Iduna Ahlil Islam, dia adalah hari perayaan kita orang-orang Islam, ahli Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin, dan dia adalah hari-hari makan dan minum. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari kita, memang hari-hari istimewa kita ahli Islam, ya. Jadi hari Id itu tentunya yang secara khusus Idul Adha dan Idul Fitr. Tapi kalau disebut Id secara lebih lengkap termasuk hari Arafah dan juga hari Tasyrik, dan ini berdasarkan perkataan Nabi SAW sendiri dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan juga keutamaan hari ini kita ketahui bahwa puasa hari ini ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah, kata Nabi SAW, an yukaffiras sannata allati qablah wa sannata allati ba'dah. Aku berharap kepada Allah bisa mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Bagi Bapak Ibu yang belum makan dan minum dari subuh, dan mungkin ada yang tidak tahu, atau saudara kita di rumah atau keluarga kita, dia tidak tahu keutamaannya, dia lupa, dan dia belum makan dan minum, maka dia boleh berniat belakangan, ya. Karena kalau puasa sunnah itu beda dengan puasa wajib. Puasa sunnah itu diantara perbedaannya, niatnya boleh setelah mata atau fajar terbit. Di waktu duha baru dia niat, kalau dia belum makan dan minum maka boleh. Ya, beda sama puasa wajib. Puasa wajib sebelum adzan subuh harus dia sudah niat. Tapi kalau puasa sunnah sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir, itu sebelum waktu zuhur, dia boleh berniat. Kalau dia belum makan dan minum maka dia boleh berpuasa. Ya.
Kemudian juga di antara keistimewaan hari ini, ya, tentunya annahu yaumu maghfirati dzunub wal itqu minan nar. Hari ini adalah hari diampuninya dosa-dosa dan dibebaskan dari api neraka. Karena Nabi SAW katakan, ma min yaumin, tidak ada satu hari, aktsara min an yu'tikallahu fihi abdan minan nar, yang hari tersebut Allah paling banyak bebaskan seseorang dari api neraka. Min yaumi Arafah, lebih banyak dibandingkan hari Arafah. Jadi orang yang banyak dapat remisi, Pak. Kalau bebas murni itu apa, Pak? Bahasa hukumnya, Pak. Bukan remisi ya. Remisi potongan. Kalau bebas murni apa, Pak, istilahnya? Ada orang hukum sini. Amnesti. Dapat amnesti. Paling banyak dapat amnesti, yang seharusnya dia menjadi penduduk neraka, itu paling banyak diberikan di hari ini. Paling banyak diberikan di hari ini. Ya. Bahkan kan di antara keutamanya tadi, Allah berfirman atau Nabi SAW bersabda, innahu layadnu. Nabi SAW itu saat itu Allah mendekat. Innahu layadnu, sesungguhnya Allah mendekat pada hari tersebut. Dengan keagungan dan kemuliaannya tanpa perlu kita bayangkan, mendekat ke tanah Arafah. Ya, lalu membanggakan di hadapan para malaikatnya. Juga Allah berfirman, Ishhadu, saksikanlah oleh kalian wahai para malaikatku, inni ghafartu lahum dzunubahum, aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Kalau haji yang diterima. Makanya luar biasa ya, kita kaum muslimin susah payah untuk haji. Begitu ya, apalagi banyak dramanya sekarang ya. Orang sampai bayar 900 juta saja tidak bisa berangkat. Ya. Dengan visa furoda. Ya. Nah, ini memang haji ini luar biasa, karena kalau diterima, dosa dia yang berhubungan dengan Allah semuanya luruh. Bahkan kata Nabi SAW ketika dia pulang ke tanah airnya, roja'a ka yaumin waladathu ummuh, maka dia akan kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Lalu amal apa saja yang kemudian para ulama katakan bisa kita lakukan di hari-hari ini? Yang pertama tentunya siam, ya, puasa. Kemudian apalagi al-ikthar minadz-dzikri wa du'a, memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak zikir dan doa. Zikir apa yang paling utama di hari-hari ini, Bu? Allahu Akbar, betul. Terus apa lagi? La ilaha illallah. Yang paling utama apa? Kata Nabi SAW, khairu du'a du'a'u yaumil Arafah, sebaik-baiknya doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana, dan sebaik-baiknya yang diucapkan oleh diriku, kata Nabi SAW. Wa nabiyyuna min qabl, dan juga nabi-nabi sebelumku. Wa nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Memperbanyak itu khususnya buat jemaah haji, tapi kata para ulama juga mereka yang tidak berhaji. Di hari ini memperbanyak zikir itu. Selain kita variasikan juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, juga khususnya zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga yang diperintahkan di hari ini, kita memperbanyak takbir atau takbiran. Dan takbiran ini sebagaimana kami telah sebutkan, ada yang disebutnya mutlak dan muqayyad. Mutlak itu apa? Bisa mutlak dibaca kapan saja. Ya, ibu sambil masak, bapak-bapak sambil bawa motor, bawa mobil, ibu-ibu sambil nyuci sayur, ibu bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kita banyak, Pak, baca ini. Bapak pulang dari masjid, Bapak baca, minimal terdengar oleh Bapak sendiri. Ya, lebih baik kalau sedikit dikeraskan. Juga ada takbir muqayyad. Apa yang muqayyad disebutnya?
terikat. Terikat apa? Dengan waktu sholat. Di masyarakat kita umumnya itu nanti pas maghrib ini baru mulai. Tapi kalau kita buat lihat cakrawala ilmu lebih luas, ternyata jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan dimulainya tadi daripada subuh tadi. Yang sunnah seperti itu. Jadi bacanya pada subuh tanggal 9. Ini difahami oleh mayoritas ulama. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ammar, dan mereka menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir ba'da salati subhi yauma Arafah. Beliau bertakbir setelah salat subuh pada hari Arafah. Hari Arafah kapan, Mbak? Sekarang. Ila ba'da salatil asr, sampai akhir salat asar atau setelah salat asar, ba'da salat asar, fi akhiri ayami tasyriq, di akhir hari tasyrik tanggal 13. Jadi nanti bisa kalau tadi setelanjur tidak, nanti bisa kita baca juga ba'da salat zuhur, salat asar, ya, nggak harus nunggu maghrib. Nah, ini pendapat ulama-ulama Syafi'iyah dan juga jumhur, mayoritas ulama. Mereka memahami yang dizikir muqayyad ini atau takbir muqayyad ini dibaca setelah sholat, baik yang mereka sholat berjamaah ataupun yang sholat sendirian setelah sholat subuh tanggal 9. Dan juga diperintahkan tentunya, ya, ini sebagian ulama mengingatkan kembali, ya, berdoa, ya, karena ini sebaik-baiknya hari untuk berdoa. Khususnya mereka yang ada di Arafah. Kalau ada saudara kita yang lagi di Arafah, bapak ibu minta didoain. Minta didoain, gak usah minta oleh apa-apa. Doa saja, sekarang aja nih Arafah. Doain saya, diberikan diampuni dosa saya, gitu kan? Dimintai ampun dosa saya, kemudian juga Allah berikan saya, ya, akhir usia yang husnul khatimah. Pokoknya untuk hal-hal yang bersifat untuk kebaikan yang paripurna. Kenapa? Karena dalam sejumlah riwayat hadis disebutkan hari ini bukan saja mustajab bagi orang yang berdoa di Arafah bagi dirinya sendiri, tapi bagi siapa? Orang yang dia doakan juga. Jadi ketika dia mendoakan orang lain, maka besar kemungkinan itu juga mustajab. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ketika jemaah haji bilang di Arafah, Allahumma gfirli wali walidayya, ampunilah diriku dan juga kedua orang tuaku. Bukan saja dirinya, kedua orang tuanya juga. Kemudian dia ketika berdoa juga, ya, dia bukan hanya Allahumma hdini, ya Allah berikanlah aku hidayah. Tapi dia juga berdoa kepada orang lain. Misalnya, ya Allah jagalah anak-anakku. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh, yang bisa menjadi, ya, pemberat catatan amal kebaikanku kelak pada hari kiamat. Ya Allah berikanlah mereka pekerjaan yang barokah. Yang belum menikah, ya Allah berikanlah mereka pasangan yang soleh dan soleh. Insya Allah itu pun mustajab. Doa di hari Arafah. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan mereka yang tidak berhaji juga disunahkan memperbanyak doa, khususnya ba'da sholat asar. Kita bisa memperbanyak doa sebagaimana dilakukan para jemaah haji yang sekarang lagi di puncak-puncaknya haji. Al-hajju Arafah, kata Nabi SAW, haji itu adalah Arafah, ya. Nah, itulah keagungan diantara keagungan hari ini. Lalu bagaimana dengan keagungan hari esok? Pertama, sebelum bicara hari esok siangnya, kita tahu tanggal itu dalam Islam berpindah bukan pukul 00, tapi pada maghrib. Katanya masuk maghrib itu berpindah tanggal. Sehingga nanti maghrib di sana, ya, mungkin sekitar jam 6-an kira-kira misalnya. Di kita mungkin udah jam 10 malam, ya. Nah, di sana itulah berpindah tanggal dan masuk yang disebut yaumul jam' pada hari pertemuan, yaitu ketika jemaah haji mereka nanti malam, ya, mereka akan mabit di Musdalifah. Dan ini wajib kecuali bagi yang memiliki uzur.
memiliki uzur tidak wajib untuk menginap. Dia hanya boleh berdiam sebentar atau minimal dia sholat dulu kalau kata Imam Malik, sholat maghrib dan isya di jamaah. Lalu esoknya di siang harinya, yang disebut siang ini adalah ketika matahari sudah terbit. Ya, kan disunahkan seseorang kemudian dia setelah matahari mulai menguning, dia setelah pada sholat subuh di hari tanggal 10, dia memperbanyak doa sampai matahari menguning, lalu dia berjalan menuju Mina untuk lempar jamarot. Dan tanggal 10 kita harus juga tahu keutamaan hari tersebut, ya. Keutamaan tanggal 10 disebutkan dalam sejumlah riwayat bahwasanya a'dhamu ayyami indallahi azza wa jal, ya, sebaik-baiknya atau hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yaumun nahar. Ya, atau disebutkan juga khairul ayyam indallah, sebaik-baiknya hari di sisi Allah adalah yaumun nahar, hari penyembelihan, tanggal 10 besok. Wa huwa yaumu hajjil akbar, dan dia hari haji akbar sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Bukhari yang menyebutkan tanggal 10 adalah hari haji akbar. Nah, jadi makanya para ulama katakan mereka tanggal 9 dan 10 itu hari-hari terbaik dalam satu tahun. Lebih baik dibandingkan bahkan hari-hari Ramadan. Ya. Karena di sini puncak keislaman antara orang-orang yang khususnya melaksanakan haji. Ya. Hanya saja para ulama berselisih mana yang lebih afdal, tanggal 9 atau tanggal 10. Sebagian ulama mengatakan tanggal 10. Karena dia diberikan istilah khusus Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar. Masyarakat awam biasanya menyebut hari haji akbar itu kalau orang yang berhaji dia bertepatan dengan hari Arafahnya hari Jumat, maka disebut hari haji akbar. Namun di antara ahli ilmu yang disebut haji akbar itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Karena Nabi yang bilang seperti itu langsung, Yaumul Haji Akbar. Jadi setiap tahun sebenarnya orang dapat haji akbar. Ya, itu yang istilah para ahli ilmu. Disebut haji akbar karena disebutkan dzalika li'anna mu'dhama a'malil hajj, demikian karena banyak sekali atau mayoritas amalan-amalan haji takunu fi hadzal yaum, itu dilakukan di hari ini. Kenapa hari ini sangat afdol, bahkan sebagian utama mengatakan lebih afdol dari tanggal 9? Karena di hari ini sebagian besar amalan haji itu dilakukan di hari ini. Apa saja? Pertama, tadi dia melempar jumroh. Ya, setelah dia dari Musdalifah berdoa, dia berjalan ke Mina untuk melempar jumroh. Kemudian dia memotong hewan, sembelihan. Kemudian dia memotong rambut, tahallul awal. Kemudian dia kalau bisa dia berjalan belasan kilo menuju Masjidil Haram untuk apa? Untuk tawaf ifadah. Dan juga melakukan sa'i. Nanti sebelum matahari tenggelam, dia akan disunahkan segera menuju Mina. Maka itu sebuah hari yang sangat agung. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan sebuah video yang menggambarkan amalan haji akbar. Tentunya ini sebagai pengetahuan akan situasi haji bagi yang belum berhaji ataupun sedikit lumayan nostalgia buat yang sudah berhaji. As-Sami'ul Alim. Ini ceritanya jemaah haji sudah selesai, terutama ini bicara mengenai haji tamattu. Umumnya Indonesia itu haji tamattu. Haji tamattu ini apa bedanya dengan haji lain? Haji itu ada haji tamattu, ada haji kiron. Maaf, dari sini. Ada haji tamattu, ada haji kiron, ada haji ifrad. Haji ifrad itu cuma hajian saja. Adapun kiron dan tamattu, haji dan umroh disatukan. Indonesia umumnya haji tamattu. Bedanya apa? Kalau haji tamattu umroh dulu selesai, baru kemudian di tanggal 8 yaitu kemarin atau paling lambat tanggal ini dia memulai rangkaian haji. Ya. Jadi umroh dulu sebelumnya udah tahallul baru kemudian haji.
Dan ceritanya seseorang sudah baru melaksanakan umrah tamattu. Nanti akan disebutkan rangkaian ibadah haji rangkaian haji dimulai dari tanggal 8. Ini disebutkan mengenai keutamaan kota Mekah. Kota Mekah kita ketahui kering kerontang, panas. Sekarang 45 derajat. Tapi dia disebutkan oleh Nabi SAW, wallahi demi Allah, innaki la khairu ardillah. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya tanah Allah. Wa ahabbu ardillah ilallah. Dan engkau adalah tanah yang paling Allah cintai di sisinya. Nah ini tawaf di Baitul Atiq ya. Jadi Ka'bah juga atau Masjidil Haram disebut Baitul Atiq. Nah ini tanggal 8, amalan tanggal 8. Tanggal 8 disunahkan, bukan wajib namun disunahkan ketika setelah di waktu duha awal jemaah haji bergegas bertolak menuju Mina. Dan disunahkan kalau mau mengikuti petunjuk Nabi SAW ya, walaupun ini sunnah bukan wajib, dia mulai ihram di tanggal 8. Di tanggal 8 ini di waktu duha dia ihram. Mulai berihram, dia niat ihram untuk berhaji dan mengucapkan niatnya, labbaik Allahumma hajjan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nah ini berjalan menuju Mina. Nah ini Mina tentunya ya, kota sejuta tenda. Ini tendanya saya kira tidak persis dengan tenda ibu-ibu ya, atau bapak-bapak yang pernah haji. Ini tendanya orang Saudi memang lebih nyaman. Kalau kita cuma berlapis, nah ini Masya Allah, berlapis karpet saja. Sekarang Yaumu Arafah tanggal 9. Nah ini ketika duha kita disunahkan bergegas atau kita bertolak menuju Arafah. Jadi disunahkannya ketika waktu duha dari Mina kita bertolak menuju Arafah. Walaupun tadi yang barusan tentunya mabit di Mina itu hukumnya sunnah. Andaikan ternyata dari pemerintah kita oleh petugas yang mengatur, kita tidak ke Mina, langsung ke Arafah dari tanggal 8 atau mungkin pagi tanggal 9, maka itu sah, tidak masalah. Ya. Tapi memang kalau mau lebih lengkap, kalau memungkinkan kita bisa hari Tarwiyah tanggal 8 mabit dulu di Mina. Yang disebut mabit ini kita menginap sampai tengah malam. Dan yang disebut tengah malam itu bukan pukul 00, tapi maghrib sama subuh itu berapa jam bagi 2. Bagi 2 lewat sedikit, maka itu sudah disebut telah menginap semalam. Lewat tengah malam. Lalu tadi di waktu duha kita ke Arafah. Arafah ini letaknya sekitar 22 km dari kota Makkah, dari Masjidil Haram. Ini Jabal Nur, Jabal Rahmah. Tidak ada keutamaan Jabal Rahmah, hanya saja memang Nabi SAW dahulu ketika beliau wukuf, beliau berada di salah satu kaki dari gunung ini atau dari bukit ini. Beliau wukuf di atas untanya, ya. Beliau atas untanya sambil berdoa terus, dan beliau begitu khusyuk sampai pelananya lepas beliau pegang, tapi beliau tangannya tetap gini, ya, tidak berhenti untuk berdoa. Ya, jadi sebenarnya tempat ini tidak ada keutamaan khusus, hanya saja memang Nabi SAW pernah wukufnya di salah satu kaki dari bukit ini. Dan inilah hal yang sangat agung hari sekarang ini.
Sampai-sampai sholat di jama, zuhur dan asar itu di jama takdim di hari ini. Begitu pula jemaah haji tidak disyariatkan untuk puasa di hari ini. Kenapa? Kata para ulama, hikmahnya agar mereka bisa konsentrasi melaksanakan ibadah utama. Ibadah utamanya apa? Berdoa. Jadi wukuf di Arafah ibadah utamanya berdoa. Nah ini Masya Allah. Masya Allah. Ini Masya Allah, jutaan manusia. 2023 itu tahun kemarin atau 2023 saya lupa, 4,7 juta yang tercatat. 4,7 juta orang numplek. Tapi belum sama yang ilegal. Ilegal lebih banyak lagi. Masya Allah. Nah ini kata pembicaranya, katakan tidak ada yang membedakan mereka, karena mereka semua dari Adam, dan Adam dari tanah. Ya, walaupun berbeda kulit, warna, besar tubuh, tidak ada yang membedakan. Semua dari Adam, dan Adam dari turab, dari tanah. Arafat tentunya kita tahu sekarang hijau, ya, lumayan hijau, banyak pepohonan. Ada yang bilang pohon Soekarno, ada yang bilang pohon Soeharto. Saya nggak tahu mana yang benar. Pokoknya yang nyumbang pohonnya itu presiden kita. Nah ini hijau-hijau nih pohon sumbangan katanya dari kita, ya Allah a'lam. Jemaah Indonesia itu cukup jauh dari Bukit Jabal Rahmah, ya, tendanya biasanya. Kemudian mereka tentunya berdoa sampai matahari tenggelam, maghrib. Kemudian setelah maghrib kita pergi ke Musdalifah, lalu melaksanakan sholat maghrib dan isya di jama' takhir di waktu isya. Lalu mencari batu untuk apa, Bu? Lempar jumroh. Untuk melempar syaitan. Dan kita menginap di sini, lapangan terbuka. Tapi bagi yang mereka yang pernah tidur di sana, demi Allah tidur kita sangat nyaman, ya, bagaikan di hotel, walaupun cuman bertelakan, ya, sejadah. Sampai di waktu subuh kemudian seseorang banyak berdoa, lalu selepas subuh matahari mulai menguning, kita kemudian berjalan menuju sini, Jamarot, ya, ini disebutnya apa? Jamarot, tempat lempar jumroh. Jamarot sekarang tentunya memiliki 4 lantai, 4 lapisan. Yang paling atas antara lain bisa ditempuh dengan helikopter. Biasanya ada tamu-tamu negara itu pakai helikopter. Nah ini luasnya kita lihat, Masya Allah, betapa luasnya apa Mina, ya. Ini apartemen. Ini sebelah kiri itu Jamarot tadi. Ini istilahnya tenda-tenda premium di sini, ya, yang bayarnya sangat mahal, sama tenda-tenda Saudi. Apartemen ini antara lain untuk jemaah haji Saudi. Nah, ini kita lihat tadi luasnya, ya. Nah, ini luar biasa nih. Mina sangat luas, ya. Nah, ini Jamarat. Ya, jadi Jamarat tadi kita sebutkan ada untuk helikopter. Nah ini yang paling atas, ini bisa ditempuh jalan juga, biasanya itu ada helipad, ya. Jadi banyak biasanya tamu negara itu biasanya turun di sana, di helipad itu yang atas. Karena tentunya jalanan penuh oleh manusia.
Sekarang juga ada kereta. Ya, antara Mina ke Jamarot ada kereta. Nah, ini seperti ini. Nah, ini Jamarot, Jumroh. Ini yang pertama dilempar tanggal 10 adalah Jumroh Aqobah atau Jumroh Kubro. Jumroh yang besar. Melempar 7 batu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Jamarot. Saya kira kita belum pernah lihat jumlah orang dengan begitu banyak dalam satu waktu, konten satu waktu, kecuali di hari Jamarot ini. Jamarot itu luar biasa, padat sekali waktu itu. Kemudian setelah dia melempar, dia disunahkan memotong hewan. Tentunya kalau kita banyak diwakilkan. Terutama untuk jemaah haji yang tamattu, dia hadyu, dia memotong hadyu. Setelah itu kita mencukur rambut kita, halku. Laki-laki yang paling afdol dan dinoakan khusus sama Nabi SAW, dibotak habis. Dinoakan rahmat. Nah, setelah tahallul awal, dia boleh mengganti pakaiannya. Boleh pakai gamis, boleh pakai baju koko. Dan dia tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini rukun. Nah, ini subhanallah. Dia rukun haji, jadi dia harus dikerjakan. Kalau tidak hari itu, bisa nanti diakhirkan di hari-hari lain. Yang afdal memang di hari tersebut. Kemudian sa'i haji antara Safa dan Marwah. Ini ketika hajian sangat tentunya lebih padat lagi. Nah, ini tentunya multazam antara pintu sama Hajar Aswad. Lalu kembali ke Mina. Ke Mina saja sudah begitu penuh, subhanallah. Ini Masjid Khaif di Mina. Nah, ini Ayyamut Tasyrik. Ini hari Tasyrik. Hari Tasyrik kita melempar jumroh, 3 jumroh. Jumratu al-sughra, al-wusta, dan kubro. Yang afdol memang ba'da sholat atau setelah matahari tergelincir, waktu zuhur. Tapi biasanya kembali ke, ini kereta yang menghubungkan dari Jamarot ke Mina ya. Kalau memungkinkan memang di waktu tersebut, kalau tidak sesuai dengan arahan dari pemerintah. Masing-masing 7 kali tentunya. Nah, ini tentunya disunahkan setelah lempar jumroh sugro, seseorang geser ke depan sebelah kanan lalu berdoa menghadap Ka'bah, menghadap Masjidil Haram. Ini waktu mustajab. Adapun setelah lempar jumroh yang wusto, yang tengah, dia geser ke depan sebelah kiri lalu ia berdoa menghadap Masjidil Haram. Ya, itu waktu mustajab. Subhanallah. Bagi yang sudah tentunya sangat kangen, Mbak ya. Bagi yang belum, ingin segera, ya, semoga Allah mudahkan. Innaka antas sami'ul alim. Nah.
Begitulah, Masya Allah. Semoga yang belum pergi segera pergi, segera berangkat. Yang sudah, semoga Allah berikan juga kesempatan buat berangkat lagi, Pak ya. Insya Allah selalu ada kesempatan dengan haji furoda, insya Allah. Insya Allah. Baik, mungkin ada yang sedikit ditanyakan atau didiskusikan terkait materi yang tadi disampaikan. Ya, silakan Bu. Iya. Siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Nah, itu ulama khilaf, berbeda pendapat, Bu. Ya, sebagian ada yang mengatakan yang membangun Ka'bah ini para malaikat sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ada yang mengatakan di zaman Nabi Adam, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim. Allahu alam, yang diantara pendapat paling kuat adalah dari Nabi Adam, namun diperkuat fondasinya di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sudah sedang Nabi Adam. Allahu alam bisawab ya. Silakan, bila ada yang didiskusikan lagi atau ditanyakan. Ini padatnya Mina ya. Ya, silakan Bu. Ya. 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 Yang disebut ini termasuk adab dan sunnah menuju di waktu hari Id, yaitu apabila sholat Idul Fitri, tentunya kita disunahkan sarapan dulu kurma khususnya dengan jumlah yang ganjil. Adapun sholat Idul Adha memang kita disunahkannya makan nanti setelah kita menyembelih, ya. Tapi itu bukan wajib, Bu ya. Jadi kalau ibu suka masuk angin, ya, kata orang Sunda tekaupan, ya nggak apa-apa sarapan, ya, nggak apa-apa sarapan. Tapi kalau mau mengikuti sunnah, memang kalau kuat, nanti setelah kita menyembelih kita makan dagingnya. Saya baru dapat daging jam 5 sore, pingsan duluan kalau itu ya. Ya disesuaikan saja Bu ya, seperti itu. Itu sunnah ya, seperti itu. Dari subuh ya, dari subuh ya. Kalau gitu Ibu sahur aja ya. Tapi ini leluasa ya, kalau mau ya dari mulai kita bangun ya kita masih bisa minum. Ya kita tidak makan dari mulai kita bangun ya. Kita kalau minum ya tidak masalah, tapi makan yang dianjurkan untuk ditunda. Ya, cuman masalahnya itu baru dapat daging jam 5 ini kan keburu semaput tuh nanti Pak ya. Nah itu ya. Silakan, mungkin ada tanyakan lagi. Nah, ini Jamal. Oh ya, berhubungan besok kita ketahui hari Jumat, terutama khususnya bagi laki-laki, ya, tentang pelaksanaan tentunya sholat Jumat. Saya akan sedikit menyampaikan fatwa dari Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyati wal Ifta, semacam lembaga yang berisi ulama-ulama besar, lembaga fatwa di tanah suci sana, yang mereka menyebutkan dalam fatwanya sejumlah hadis-hadis dan asar dari sahabat mengenai pelaksanaan sholat ketika terjadi dua id berbarengan, dua perayaan. Yang pertama perayaan mingguan yaitu hari Jumat, dan juga perayaan tahunan yaitu Idul Adha atau Idul Fitri. Bagaimana pelaksanaan Jumatnya? Mereka kemudian menyebutkan, setelah menyebutkan sejumlah hadis, mereka mengatakan kami mengambil juga pendapat jumhur ahli ilmu dari apa yang mereka sebutkan atas pemahaman terhadap hadis-hadis yang ada. Intinya mereka katakan dalam fatwa tersebut, kalau seseorang sudah sholat id, maka dia diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak sholat Jumat. Dia bisa sholat zuhur, ya, dia bisa sholat zuhur. Namun kalau dia melaksanakan sholat Jumat, mengambil azimah, maka itu yang afdol. Nah, ini difahami oleh jumhur mayoritas ulama, kalau dia sholat Jumat itu yang afdol. Yang kedua, andaikan seseorang tidak sholat id,
mungkin bablas ketiduran, ya. Dia tidak sholat id, maka laki-laki dia wajib untuk hadir ke sholat Jumat. Andaikan ternyata di masjid, ternyata satu masjid ngambil rukhsah semua, Pak, nggak ada yang sholat Jumat, yang ada cuma muadzinnya saja, maka dia sholat zuhur bersama orang, artinya jumlahnya tidak mencukupi untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dia sholat zuhur di sana. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, dalam fatwa tersebut disebutkan imam yang ada di masjid-masjid yang biasa dilaksanakan sholat Jumat, dia tetap sholat Jumat, pendirikan sholat Jumat. Kenapa? Karena ada orang yang memang tadi bisa jadi bablas dia sholat id, dan untuk melaksanakan, mungkin ada orang-orang yang melaksanakan afdoliyah, dia tetap sholat Jumat, tetap diselenggarakan sholat Jumat. Namun andaikan yang datang memang hanya sedikit, sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk sholat Jumat, maka dia sholat zuhur. Dan dalam fatwa itu juga disebutkan pendapat yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang sudah sholat id, maka gugur atas dia sholat Jumat sekaligus sholat zuhur. Jadi bablas langsung sampai asar. Itu disebutkan, ini pendapat yang telah ditinggalkan oleh umumnya ulama. Pendapat yang umumnya ulama telah menghukuminya sebagai pendapat yang keliru dan juga aneh, serta mukhalafah lis sunnah, dan juga menyelisih sunnah, wa tarkihi fardan min faraidillah, dan juga dia meninggalkan sesuatu yang telah Allah wajibkan. Ini pendapat ini telah ditinggalkan dan dianggap pendapat yang tidak sesuai, dan juga tidak memiliki dalil yang kuat, tidak memiliki dasar yang kuat. Dan bagaimana bisa orang yang sholat sunnah hukum yang muakkadah, sholat id, lalu bisa menggantikan sholat fardu? Tentunya tidak bisa, ya. Nah, karena itu pendapat ini ditinggalkan oleh para ahli ilmu yang menyatakan bahwa kalau sudah sholat id, dia gugur sholat Jumat sekaligus sholat duhur. Jadi bablas langsung sholat asar. Jadi bisa nyatenya panjang. Nah, ini tentunya tidak tepat, ya, menurut jumhur ahli ilmu. Nah, seperti itu. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga kita bisa diberikan taufik untuk mengagungkan hari-hari ini. Jangan lupa untuk memperbanyak zikir dan juga berdoa di hari ini, ya, dan juga kesempatan kita untuk beramal. Insya Allah di hari-hari ini lebih agung, lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan hari-hari lain, sehingga semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk beribadah dan juga berzikir dengan zikir-zikir terbaik kita di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.